Kita berada pada balaghah 3 badi' dan pada posisi muhassinat lafziyah. Artinya keindahan bahasa dari aspek lafaz. Lafaz itu kata. Yang terkategorikan pada muhassinat lafziyah ada 3. Yang pertama jinas, yang kedua iktibas, yang ketiga sajak. Indah, tapi lafaznya indah, maka disebut muhassinat lafziyah. Kita masuk yang pertama, jinas. Jinas secara harfiah artinya ya udah bahasa Indonesia sejenis. Jinas, jins. Nah, dalam konteks bahasa, jinas ya sejenis. Sejenis apanya? Ucapannya. Madu itu sejenis. Ya. Jenis itu namanya jinas. Terus ada lagi dicangkul. Dicangkul dalam belajar bahasa Indonesia itu ya. Dicangkul kalau nyambung itu artinya pekerjaan. Tapi kalau dicangkul, betul. Artinya Tempat. Iya, tikus itu mati dicangkul. Cangkul. Sementara anjing juga pingsan dicangkul. Cangkul. Ya, sama-sama. Jadi sejenis maksudnya suara. Jinas secara harfiah artinya sejenis. Ini sejenis dimaksud adalah kesamaan dua kata dalam ucapan dan jenis huruf. Ucapan dan jenis huruf. Serta tanda baca atau harokatnya. Yahya. Yahya. Yahya yang satu nama orang. Yahya yang satu artinya hidup. Suaranya, hurufnya, harokatnya, jumlah katanya, jumlah hurufnya sama. Itu kalau ketemu kayak begitu namanya jinas. Namanya lahir cucu. Terus samaituhu Yahya liyahya. Aku namai dia Yahya agar hidup. Ya, Yahya. Sejenis. Ada 4 aspek sejenisnya. Tapi maknanya berbeda. Jadi keserupaan yang disebut sebagai jinas, artinya sejenis, itu harus memenuhi 5 unsur. Pertama jenis hurufnya. Yahya, Yahya, ya, ha, ya, itu sama itu. Yazid, Yazid. Yazid yang satu nama orang. Yazid yang satu fi'il mudhari, bertambah artinya. Contoh umpamanya, punya cucu anak. Samaituhu Yazid. Aku kasih nama dia Yazid. Liyazid ilmuhu. Agar tambah ilmunya. Tuh Yazid sama Yazid. Itu namanya sejenis. Baik jenis huruf, jumlah huruf, harokat huruf, urutan huruf. Yang kelima berbeda makna. Nih unsur 2 kata disebut jinas. Sehingga nanti dalam definisinya apa itu jinas? Ayyatashabahal lafzon fin nutqi. 2 lafaz sama ucapannya wa yakhtalifa fil makna. Beda maknanya. Ya. Berikut ini beberapa contoh 2 kata atau 2 bunyi yang dikategorikan sebagai jinas. Kata 1 Yazid, yang 2 Yazid. 1 nama orang, 1 bertambah. Yazid, Yazid. Jangan dilihat fi'il sama isim. Nggak penting. Baru nanti ada nama-namanya. Kalau isim sama isim sama apa namanya. Yahya itu nama orang. Yahya hidup.
Jangan lihat tulisan lah, ini pakai Yahya fathah tegak. Itu pakai alif. Enggak. Jadi patokannya adalah bunyi. Habibi. Nama orang ada Pak Habibi. Satu Habibi. Kekasihku. Ain, mata. Ain, mata air. Ada sa'ah, artinya hari kiamat. Terus sa'ah juga artinya waktu. Jam berapa sekarang? Bunyinya sama, maknanya beda. Jarokah, tangga. Jarokah, berbuat zalim. Jarokah, pertama jar artinya tetangga, diidofatkan kepada ka, engkau, tetangga engkau, kamu. Kalau jaro yang satu, jaro fi'il madi. Jaro ya juru. Jauron, wajuron, jair. Menegakkan kebenaran di depan, mengatakan yang benar di depan raja yang zolim. Jair artinya zolim. Berbuat zolim kepadamu, jarokah. Tapi bunyinya lagi-lagi. Bunyinya. Yang di apa? Jadi patokan. Yang ketujuh, fika. Fi itu artinya mulut. Ka, engkau, kamu. Terus fika, huruf jar. Fika, padamu. Jadi enggak diperhatikan isim sama isim, apa fi'il sama isim, apa mau huruf. Yang penting serupa bunyinya. Itu namanya jinas. Nah, tingkat kesulitan memahami semakin tinggi, apalagi dalam sebuah syair. Malaka, malun sama ka, malaka. Kenapa dibarisin la? Karena posisinya harus ya la, posisi nasab. Ro'aitu malaka. Aku melihat hartamu, uangmu. Yang kedua, malaka. Ma sama la sama ka. Ma-nya apa? Yang ada padamu. Ada ma apa? Mausul. La huruf jar. Ka domir. Malaka. Aku melihat apa yang ada padamu. Fahim tu. Aku paham. Fahima ditambah tu. Tapi kalau yang kedua, maka aku ragu. Fa sama him sama tu. Him tu itu dari kata hama. Yahimu, ragu. Hama ditasrif. Hama, hama, hamu, hamat, hamata, himna, himta, himtuma, himtum, himti, himtuma, himtunna, himtu, oh dia, aku. Himna. Iya, him. Nah, ini antara fi'il, antara dua kata sama tiga kata. Yang ke-10, kalamat nih. Dia ngajak bicara kepadaku. Dianya laki atau perempuan? Kalamat nih, perempuan. Yang satu tuh kalamat nih. Bacanya kalamat nih, kalamat nih. Yang satu sudah lemah kekuatanku. Ini ada dalam sebuah bait, bunyinya begini. Toroktul baba hatta kalamatni. Aku ketuk pintu sampai lemah kekuatanku. Udah kebayang? Dia lagi wakuncar kalau kata Pak Tarjani. Ketok pintu udah lama, sampai capek. Belum ada jawaban. Maka dibilang, Taraktul baba hatta kalamatni.
Itu kalah yang nomor 2. Sampai lemah kekuatanku. Falamma kalamatni. Setelah udah lemah ngetok pintu, dia ngajak bicara dari dalam. Maksudnya nanya, siapa di luar? Selesai konsep gambaran apa itu jinas. Demikian konsep jinas, yaitu apabila dijumpai dua kata, ucapannya atau bunyinya sama, namun maknanya berbeda. Itulah yang dimaksud dengan jinas. Jinas seperti dalam pengertian di atas bermacam-macam. Masuk kita macam-macam jinas. Jinas ada 2. Yang pertama jinas tam. Tam artinya jinas sempurna. 4 unsur itu terpenuhi. Jenis hurufnya sama, harakatnya sama, jumlah hurufnya sama, urutannya sama. Yahya, itu tam tuh. Yazid, sama. Nggak usah dilihat ada isim fi'il huruf, nggak usah. Urutannya, suaranya sama. Iya, suaranya sama. Maknanya saja berbeda. Itu namanya jinas tam. Oke. Oke, tadi yang sudah contoh itu sampai 10, itu kategorinya jinas tam. Kalau ada salah satu saja dari 4 unsur itu beda, udah ghair tam. Amal yatima fala takhar. Terus yang satu lagi tanhar. Tuh, apanya yang beda? Huruf. Yang satu qaf, takhar. Tanhar pakai nun. Barisnya sama, jumlahnya sama, urutannya sama. Jenis huruf beda. Otomatis makna jelas berbeda. Itu yang kayak begitu nanti disebut jinas ghair tam. Jadi jinas tam itu apa? Mattafaqa fil lafzon. Ada 2 lafaz serupa. Fi umurin arba'ah, pada 4 unsur. Pertama, nau'ul huruf, jenis huruf. Syakluha, sakelnya. Ada 2, iya, jumlahnya. Tartibuha, urutannya. Tam, kayak yang udah ya. Nih, tuh jenis, sakel, jumlah huruf, dan urutan. Jinas tam yang terjadi antara 2 kata yang sama bentuknya disebut mumasil. Dan namanya jinas mumasil. Ya. Jinas mumasil pasti tam. Oke, kita teruskan. Jinas tam yang terjadi antara 2 kata yang tidak sama bentuknya disebut mustaufa. Yang satu fi'il, yang satu isim. Namanya mustaufa. Yaitu kesamaan bunyi antara kata bentuk isim dengan kata bentuk fi'il. Yahya. Tam, yang satu isim, satu fi'il. Tapi tamnya bukan mumasil. Tamnya namanya mustaufa. Yazid. Itu mustaufa. Ya. Jadi bunyi sama, cuma bentuk beda. Bentuk dimaksud isim sama fi'il. Atau fi'il sama isim. Jinas tam yang terjadi antara gabungan beberapa kata dengan gabungan beberapa kata pula disebut mutasyabih. Fahim tu. Fahim sama tu. Terus yang satu lagi fahim tu. Fa sama him sama tu. Itu namanya mutasyabih. Masuk kategori tam. Jadi tam ada mumasil, ada mustaufa, ada mutasyabih.
kalamatni, yang satu kalamatni. Tuh, itu mutasyabih. Ya, gabungan beberapa kata. Oke. Nih, persamaan dan perbedaan antara dua kata yang dianggap jinas dimaksud sebagai berikut. Mumasil. Wa yawma taqumus sa'ah, saat datang kiamat, yuqsimul mujrimuna mala bisu gaira sa'ah, orang-orang berdosa pada hari kiamat pada bersumpah mala bisu gaira sa'ah, mereka tidak tinggal kecuali baru sebentar sesaat. Mereka juga kamu yufakun, seperti itu mereka dipalingkan. Sama hurufnya, jumlahnya, syakelnya, urutannya, sama-sama isim, satu kata, itu namanya mumasil. Jinas mumasil. Jinas dalam ayat di atas terdapat pada kata as-sa'ah. Kata as-sa'ah yang pertama bermakna hari kiamat. Kata sa'ah yang kedua bermakna waktu. Kesamaan bunyi dan perbedaan makna antara kata sa'ah yang pertama dan kata sa'ah yang kedua membuat dua kata tersebut dinamakan jinas tam. Karena keduanya sama bentuknya, yaitu sama-sama bentuk isim, maka jinas tam seperti ini disebut mumasil jinas. Ini nomor 2. Alam tara anallaha tumma yu'allifu bainahu tumma yaj'aluhu rukaman fatarul wadqa yakhruju min khilalihi wa yunazzilu minas sama' min jibal fiha min bardin wa yusibu bihi mayyasha wa yasrifuhu amma yasha yakadu sana barqihi yazhabu bil absor. Kata absor, yuqallibullahu al-laila wan nahar inna fi dzalika la'ibrah liulil absor. Ada kata absor. Kalau absor yang pertama itu pandangan mata, kilat yang luar biasa tajam menghilangkan pandangan mata, silau. Tapi absor yang kedua itu pandangan hati, ulil absor. Hati maksudnya pikiran, pikiran yang dalam. Pergantian malam dan siang merupakan ibroh, bukti pelajaran. Bagi siapa? Orang yang punya pandangan. Jadi jinas tam sama-sama bentuknya isim, maka namanya mumasil. Itu maksudnya. Itu terjemahannya sudah. Jinas dalam ayat di atas terdapat pada kata absor. Sudah dijelaskan ya tadi. Kata absor yang kedua membuat dua kata tersebut dinamakan jinas tam. Dan jika diperhatikan dengan seksama, ternyata kedua kata tersebut memenuhi 5 unsur. Sama-sama bentuknya, harkatnya, jumlah hurufnya, sama urutannya, terus beda maknanya. Karena keduanya sama bentuknya, yaitu sama-sama bentuk isim, maka jinas tam seperti ini disebut mumasil. Ini contoh lain deh. Izal ainu rohat wa hiya ainun alal jawa falaisa bisirrim ma tusirrul adoli'. Haji kita ain sama ain. Boleh artinya apabila mata berkeliaran
Paham maksudnya? Roha itu pergi, roh. Itu Tati paham itu, udah lama di sana. Roh, karena pergi. Maksudnya jelalatan. Idzal ainu rohat. Maka ia bagai mata-mata atas kesedihan. Dengan demikian, bukan merupakan rahasia apa yang disembunyikan tulang rusuk. Paham maksudnya sepintas saya membantu. Tulang rusuk paham. Di sana ada rahim. Mata jelalatan. Mata jelalah. Wih, belum punya suami kok udah gendut. Itu jelalatannya maksudnya. Itu salah satu ilustrasi. Idzal ainu rohat wa hiya ainun alal jawa. Mata-mata atas kesedihan. Orang yang hamil nggak punya suami sedih apa enggak? Sedih, Maryam aja luar biasa sedih. Ya. Falaisa bisirri ma tusirrul adhali. Maka pada saat itu tidak merupakan rahasia lagi apa yang dirahasiakan oleh tulang rusuk. Itu benar apa enggak? Benar. Ya, udah nggak rahasia lagi, susah merahasiakan. Orang udah kelihatan gendut, masa dia mesti bilang nggak zina. Jinas dalam puisi di atas terdapat pada kata ain. Kata ain yang pertama bermakna mata dan yang kedua bermakna mata-mata. Jadi kalau mata itu jelalatan, itu mau udah bukan mata, namanya mata-mata. Oke. Baru ini contoh jinas tam antara fi'il dan fi'il. Tadi isim sama isim. Qala syair, ya ikhwati muzbanatin nujabu wajabal fuadu wa kana la yajibu faraktukum wa baqitu ba'dakum ma hakaza kana alladhi yajib. Wahai saudaraku, sejak kemuliaan menjadi jelas, muzbanatin nujabu. Nujab, banat jelas. Nujab yakni najib, najabah, kemuliaan. Ya. Terus hati menjadi gelisah, padahal tidak harus gelisah. Wajabal fuad, wakana la yajib. Hati wajib, ada yang terbuang, wajib gelisah. Jadi hati gelisah, padahal dia belum, tidak harus gelisah. Faraktukum, aku tinggalkan kalian. Setelah itu ba'dakum wabakitu, dan aku menjadi sendirian tinggal. Mahakaza kanalladzi yajib, seharusnya tidak seperti ini, tidak wajib seperti ini. Oke. Kata yajib yang pertama bermakna gelisah. Kata yajib yang kedua bermakna harus. Yang biasa yajib. Kesamaan bunyi dan perbedaan makna antara kata yajib yang pertama dan yajib yang kedua membuat dua kata tersebut dinamakan jinas tam. Dan jika diperhatikan dengan seksama, ternyata kedua kata tersebut memenuhi 5 unsur jinas, yaitu 5 unsur tadi. Cuma ini mewakili contoh fi'il dan fi'il. Karena keduanya sama bentuknya, yaitu sama-sama bentuk fi'il, disebut mumasil. Oke, insya Allah mumasil udah paham. Terus yang kedua, contoh fi'il. Qaumun lama qaradu
au annahum sya'ru bin naqsi ma sya'ru. Tuh sya'ru. Mereka adalah kaum yang apabila berlatih membuat syair, mereka tidak menggubah. Korot mengubah. Atau apabila merasakan ada kekurangan, tuh sya'ru merasakan kekurangan. Ma sya'ru, mereka tidak membuat syair. Yang satu merasakan, yang satu membuat syair. Beda jadi maknanya, karena beda maka disebut jinas. Suaranya sama. Sya'ru merasa, sya'ru yang satu mengubah syair. Yang kedua tadi mustaufa. Contoh jinas antara fi'il dengan isim. Beda bentuk, satu isim, satu fi'il, maka namanya mustaufa. Ma mata min karamiz zamani fa innahu Yahya ladai Yahya ibni Abdillah. Tuh Yahya sama Yahya. Kategorinya tam. Tapi karena beda bentuk, satu isim, satu fi'il, maka tamnya namanya mustaufa. Udah gitu. Artinya tidak mati karena ganasnya zaman. Untuk karom saya harus artikan ganas. Padahal karom mulia yang kita tahu. Oke. Itu tinggi sekali, mesti perlu tahapan untuk memahami. Terus fa innahu Yahya ladai Yahya ibni Abdillah. Dia senantiasa hidup bersama Yahya putra Abdullah. Oke, hidup. Mamata min karomiz zaman. Dia tidak mati karena ganasnya zaman. Fa innahu Yahya. Dia hidup. Sama siapa? Sama si Yahya putra Abdullah. Itu. Iya. Terus contoh jinas antara isim sama fi'il. Tadi fi'il sama isim. Sama itu Yahya li Yahya. Aku beri nama dia Yahya. Li Yahya. Agar hidup. Yahya pertama isim. Yahya kedua fi'il. Falam yakun ila raddi amrillahi fihi sabil. Maka tidak ada jalan untuk mengembalikan agar dia bisa hidup kembali. Apa maksudnya? Si bapak, si kakek kasih anak atau cucu nama Yahya. Maksudnya supaya hidup. Mati. Maka berikutnya falam yakun ila raddi amrillah. Tak ada satu cara pun untuk mengembalikan keputusan Allah. Fihi sabil, jalan. Bisa enggak? Contoh kedua, ir'al jaro. Walau jaro. Peliharalah tetangga, jar tetangga. Meskipun dia aniaya, zolim. Kita dengar kata jair. Ya, qaulul haq amamal malik al jair itu jihad. Lagi berjihad. Ya, kata-kata benar di depan raja pengadilan yang zolim, itu adalah jihad. Iya. Oke, jar sama jar. Isim sama fi'il. Terus, ini ulasan. Nih satu lagi nih. Yang ketiga, bagian dari jinas tam adalah mutasyabih. Ya, ucapan sama, bentuk beda. Bentuk beda maksudnya terdiri dari beberapa kata. Ya. Qala Abul Fath al-Busti, idza malikun lam yakun zahibah fada'hu fadaulatuhu zahibah. Udah terasa karena bunyi udah kedengaran. Zahibah, za sama hibah. Kalau yang sana memang zahibah, satu kata. Ini dua kata. Masuk kategori jinas. Dari segi bunyi, tamam. Sempurna. Unsur barisnya,
jumlah huruf, harkat, urutan. Tapi dari aspek bentuk, yang satu zahibah 2 kata, yang satu 1 kata. Apabila seorang raja tidak memiliki sifat memberi, hibah kan pemberian, maka biarkan saja kekuasaannya akan hilang dengan sendirinya. Fada'hu, biarkan. Fadaulatuhu zahibah, kekuasaannya, kerajaannya, negaranya akan hilang. Nah, ini contoh kedua. Ad-donad dahru binabih. Gitu bacanya. Binabih. Laita mahalla binabih. Binabih juga. La yuwalid dahru illa hamilan laisa binabih. Tuh ada 3 kata. Sama bunyinya. Zaman telah menggigit kita dengan taringnya. Sekarang tuh kita lagi digigit, ya. Aduhai, sekiranya kita tidak terkena. Laitama itu aduhai, seandainya. Mahala tidak kena. Bina, kita dengannya. Kalau ono taring, nab, taring artinya. Zaman tak akan pernah berpaling kecuali terhadap orang yang tak dikenal atau tidak mulia. Binabih juga. Nabun itu kemuliaan. Jinas dalam puisi di atas terdapat pada kata binabih. Kata binabih yang pertama bermakna taring. Terdiri dari 3 kata. Bi, nab, sama ha domir. Ya. Terus yang sebagai majrur yang maknanya taring. Dan kata ha adalah domir muttasil. Sedangkan kata bina bih yang kedua terdiri dari 4 kata. Bina 2 kata tuh. Sama bihi 2 kata. Yaitu bi sebagai huruf jar. Na domir muttasil majrur. Lalu kata bi berikutnya sebagai huruf jar. Terus ha domir muttasil sebagai majrur. 4. Dan kata binabi yang ketiga terdiri dari 2 kata, yaitu kata bi sebagai huruf jar dan kata nabi. Nabi itu kemuliaan. Sebagai majrur yang artinya orang yang mulia, nabihun, orang mulia. Ya. Jadi tam, tapi tamnya antara gabungan beberapa kata, maka disebutnya mutasyabih. Iya.